Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Bertemu kembali di Embun Pagi Islam Memberi Solusi, persembahan Bandung TV dan juga Panghegar Tours. Saya Dadan Nugraha dan alhamdulillah di tengah-tengah kita di studio telah hadir narasumber kita Ustadz Herman, yang insya Allah Pak Herman pada kesempatan pagi hari ini akan membawakan tema dengan zikir sebagai solusi hidup. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sehat, baik. Yeah. Pak Ustadz, mengenai zikir sebagai solusi kehidupan itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam hidup kehidupan tentunya seseorang, apa laki-laki atau perempuan, apa orang dewasa, remaja, bahkan pemuda, tentunya pasti mengalami yang namanya problematika kehidupan. Mungkin ada perasaan galau, ada perasaan gelisah, apalagi sekarang ekonomi tidak menentu ya, sehingga hati merasa tidak tenang. Maka dengan demikian perlu solusinya, karena kan idealnya hidup kita ini adalah ingin badan sehat, hati tenang, dada senang. Gitu. Ada orang yang sehat, dadanya senang, tapi hatinya tenang. Maka puncak kebahagiaan seseorang itu adalah ketenangan hati. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Dzikir itu bukan hanya seseorang mempraktekkan dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah kegiatan dengan lisan misalnya, itu hanya bagian kecil saja, tapi dzikir itu ada macamnya, Pak Dadan ya. Yang pertama itu ada dzikir mistikal. Dzikir mistikal itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan intinya dzikir itu kan ingat kepada Allah. Mistikal seperti mempraktekkan bagaimana ada dalam ketenangan jiwa di dalam kehidupan itu, memperbanyak misalnya asma Allah, Allah atau asmaul husna sampai tidak terhitung itu bacaan asmaul husna itu, atau membaca sholawat Nabi. Ini kan saya gara-gara tuh alhamdulillah bisa pergi ke tanah suci, bisa haji umroh, itu salah satunya pengamalan sholawat itu. Saya perbanyak sholawat ya. Itu dzikir mistikal. Ya? Baik, Pak Ustadz, kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini tentunya Pak Ustadz ya. Ya, okay. Terima kasih, masih bersama Embun Pagi Islam Memberi Solusi bersama narasumber kita pada kali ini Ustadz Herman, pembimbing dari Panghegar Tours, pembimbing umroh dan haji juga ya Pak. Baik Pak, kita lanjutkan lagi nih Ustadz.
mengenai zikir tadi baru zikir mistikal, Mistikal, ya. Lalu ada yang berikutnya? Iya. Dari zikir mistikal itu ada efek ya, karena kita semakin banyak bacaan-bacaan yang dibaca, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua ada zikir ritual. Kalau zikir ritual itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu dan tempat, ya, bahkan pesertanya juga sudah tertentu. Seperti upacara kan tidak sembarang saja. Misalnya upacara bendera, kita tidak bisa dilakukan sembarang. Misalnya di pasar apa namanya bendera, apa namanya dipasang kenaikan, ya, kenaikan bendera. Tapi ritual itu adalah seperti apa? Dzikir, ingat kepada Allah dengan sholat, ya, itu ritual. Nah, sholat, aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, ya, mengingat Allah. Dengan sholat itu, nih, bagaimana kita tidak bisa melakukan apa dalam kehidupan itu dengan seenaknya, karena sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka dengan sholat itu ingat kepada Allah, maka akan terjaga hal-hal yang dilarang oleh agama, gitu. Seperti apa lagi? Yaitu termasuk haji. Itu termasuk kepada dzikir ritual, karena waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Tidak bisa misalnya apa namanya pergi haji ke Sukabumi atau ke Bogor, ya, tentunya ke Makkah di situ. Maka ada prosesi mulai dari umroh, ya, kalau haji tamattu, terus pelaksanaan wukuf di Arafah. Itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu waktu dan tempat sudah ditentukan. Apalagi puasa Ramadan, insya Allah itu sudah ditentukan. Bukan hanya ibadah jasmani tapi rohani. Dengan persiapan jasmani dan rohani akan betul-betul terarah bagaimana kita perasaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dzikir ritual. Ada juga dzikir intelektual, ya, dzikir intelektual. Nah, kalau dzikir intelektual, nah, ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan sebuah apa namanya kajian ilmu, ya. Dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ahla dzikri, kepada ahli dzikir. Artinya orang paham tentang ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi dzikir itu luas sekali, bukan hanya membaca bacaan tasbih, terus apa alhamdulillah, takbir, bukan hanya itu saja, tetapi tadi adalah apa tadi ilmu, diskusi tentang ilmu. Seperti kan kehidupan ini banyak problem. Misalnya ada orang yang belum dapat pekerjaan, misalnya bertanya kepada orang yang ahlinya di mana apa tuh lowongan kerja, bagaimana tekniknya agar diterima di sebuah perusahaan, bertanya. Terus ada orang yang mengalami kesehatan misalnya terganggu, sementara nih ya, suami istri ini mempunyai penyakit misalnya. Terus untuk mengandung, kalau mengandung bisa mengancam kehidupannya, kesehatannya. Maka bagaimana solusinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli medis, misalnya kedokteran. Oh, ini bahaya. Maka solusinya apa itu, ada apa steril misalnya, ada seorang perempuan misalnya apa kalau mengandung ini mengakibatkan kesehatannya terganggu misalnya. Terus bertanya kepada ulama gitu. Maka di situ bagaimana solusi dalam agama tentang itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga, ya, itu dzikir intelektual. Dzikir bukan hanya seseorang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tetapi seorang mahasiswa, seorang pelajar atau ibu-ibu yang ada di majelis taklim, jangan dikira itu berzikir kepada Allah ketika ada kegiatan belajar mengajar asal niatnya apa, ya, lillahi ta'ala, untuk menambah ilmu. Dan yang keempat itu adalah ada dzikir sosial. Nah,
Kalau tadi ada dikir mistikal, ada dikir ritual, itu kebanyakan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri bagaimana ada perasaan tenang di dalam hatinya. Tetapi kalau dikir sosial itu adalah ini menjalin hubungan horizontal. Maka dalam hidup dan kehidupan itu perlu dijalin, yaitu hablu minallah, hablu minannas. Dikir sosial adalah ingat kepada Allah, implementasinya bagaimana? Membantu orang yang membutuhkan, gitu. Misalnya nih lagi mau ya soal pendidikan, ya para agnia membantu kepada fakir miskin, itu zikir kepada Allah, karena bukan hanya mementingkan diri sendiri tapi kepada orang lain. Dan orang lain itu sama dengan makhluk Allah. Kalau orang itu kan membantu orang misalnya kesulitan hidup, sama dengan memberikan solusi kepada orang lain. Disitulah salah satu solusi dalam Islam adalah zikir untuk memecahkan problematika hidup dan kehidupan. Ya. Baik, bagi pemirsa Bandung TV yang ingin interaktif langsung dengan Pak Ustadz, bisa menghubungi line telepon di 0227214214 atau di line SMS di 081322663838. Sekali lagi, line telepon di 0227214214 atau line SMS di 081322663838. Nah, Pak Ustadz, untuk yang zikir ini, itu kan ada yang zikir itu apakah ada hitungannya? Misalnya harus 100, misalnya subhanallah 100, atau misalnya Allahu Akbarnya berapa dan sebagainya. Itu gimana Pak Ustaz? Iya, di dalam agama itu ada dimensi, ya. Dimensi, salah satunya dimensi keagamaan adalah pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan seseorang itu berbeda. Misalnya Pak Dadan, ini kalau paling enak itu ketika sholat itu saat apa? Paling enak itu ketika sholat paling enak itu saat apa? Apa ruku atau sujud atau lagi tasyahud? Yang paling enak itu lagi apa? Sujud. Lagi sujud, ya. Mungkin berbeda dengan orang yang berada di Makkah misalnya, di sekitar Masjidil Haram. Ada orang yang paling enak itu di depan Multazam atau di Hijri Ismail. Ada juga ketika di Madinah misalnya, yang bikin enak itu adalah berada di Raudhah. Atau ada juga orang yang di depan kubur Nabi. Nah, sama dengan zikir itu pun, maka banyak pengalaman ulama-ulama besar itu hasil dari pengalaman keagamaan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya 1 kali, 7 kali, bahkan sampai beberapa kali untuk mengantarkan supaya connect gitulah. Apa itu connect? Ini jadi nyambung gitu ya. Maka tidak hanya 1 kali, tambah lagi 3 kali, 7 kali dan lain sebagainya. Walaupun memang ada yang 3, ada 7, 11 dan lain sebagainya. Memang tidak ditentukan, ya. Memang tidak ditentukan harus berapa dan lain sebagainya. Ini adalah upaya dari ahli zikir, seperti ahli ahli tasawuf, ya. Dalam ahli tarekat, ya, kalau orang nggak belajar tasawuf nggak akan paham itu berapa kali dan lain sebagainya, karena ini urusannya dengan hati, gitu. Makanya seperti seseorang ingat kepada sang kekasih misalnya, oh kekasihku. Kalau hanya 1 kali nggak akan mantap, ya. Tapi misalnya selalu menelepon kepada istri di rumah, atau dengan berkali-kali dengan ucapan sayang atau dan lain sebagainya, akan benar-benar terasa harmonisasi kehidupan berumah tangga. Sama dengan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya metode dari ahli thariqat, ya, ahli tasawuf dalam bilangan berzikir. Gitu Pak Dadan, ya. Nah, sekarang kalau misalnya biar zikir itu khusyuk, misalnya lagi zikir, aduh ingat ada can mareman kompor, aduh lupa can mareman cai, gimana biar zikir itu bisa khusyuk gitu Pak? Biar khusyuk, ya. Bisa. Fokus, tadi kan fokus, ya. Tadi kan seseorang mengalami galau, mengalami hatinya ada kegoncangan, tidak tenang misalnya.
Contoh saja, saya mau pergi ke Bandung TV ini, saya kan ada ini kacamata tuh ada dua, yang satu yang baru, yang ini udah lama gitu ya. Aduh, saya bagaimana perasaan nggak enak gitu ya. Bagaimana solusinya? Nah, bagaimana solusinya? Ingat tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tanya di mana ada yang nemuin apa namanya kacamata saya gitu ya. Sampai sekarang belum ketemu. Ya kalau sudah bertanya kepada ahlinya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana tadi supaya khusyuk ya? Tadi ingat kepada Allahnya itu ya, niatnya untuk apa zikir itu ya. Bukan apa, niat itu kan menentukan, innamal a'malu binniyat ya. Satu niat apa namanya niat, yang kedua adalah dengan difokuskan bahwa dengan zikir kita kepada Allah melalui tadi yang bermacam-macam itu ada efek dari pelaksanaan itu ya, sehingga benar-benar akan apa namanya akan terasa apa namanya perasaan khusyuknya, seperti ya kita ingin disayang Allah, ingin dekat dengan Allah, kan niatnya apa tuh ya. Yang kedua apa tadi benar-benar fokus ya, benar-benar fokus berharap ada efek dari pengaruh dzikir itu, membaca tasbih misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salat misalnya ya, itu kan wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kalian bisobri dengan sholat, tolonglah kalian minta tolonglah kalian bisobri dengan sobar, wassalah dengan sholat. Nah, kalau fokus dan niatnya sholat, bukan hanya sholat wajib saja. Ini pernah orang tua saya, Pak Kiai Haji Ismail Jailani itu bilang, kalau sholat fardu itu adalah kewajiban, tapi kalau sholat sunat kebutuhan. Maka perbanyaklah apabila ada kekurangan-kekurangan hidup, kekurangan-kekurangan misalnya dalam beramal, perbanyak amalan sunnah, Dan sholat itu salah satu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama niat, fokus, bulatkan tekad, ada efek dari pelaksanaan zikir itu. Salah satunya sholat ya, termasuk membantu orang lain, itu kan zikir kepada Allah. Niatnya apa ya, terus berharap efeknya. Kan kalau orang yang infak sedekah itu sampai 100 kali dilipat gandakan. Kalau begitu nggak akan apa namanya zikirnya nggak akan kemana-mana gitu, akan fokus gitu. Baik pemirsa, bagi yang ingin interaktif bisa melalui line telepon di 0227214294 atau line SMS 081322663838. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, masih bersama Embun Pagi Islam Memberi Solusi bersama narasumber kita Bapak Ustadz Herman, kesempatan pagi hari ini dengan tema zikir sebagai solusi hidup. Baik, untuk pemirsa yang ingin interaktif langsung dengan Pak Ustadz Herman, mangga telepon ke 0227214214 atau di line SMS di 081322663838. Nah, Pak Ustadz, bagaimana ini kan ada yang kalau misalnya berzikir ada yang menghitung tangan misalnya gini, subhanallah, ada yang pakai tasbih, ada yang pakai yang nomor itu, apakah sama saja keutamaannya atau bagaimana? Oh iya, yang utama gitu. Tadi kan ada macamnya zikir ya, ada mistikal, ada ritual, ada intelektual, ada sosial. Itu berkaitan dengan zikir mistikal ya. Bagaimana kita kehadiran Allah benar-benar terasa, kita merasa beraudensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi antisipasi biar jangan kemana-mana, perhatian kita ya, biar fokus dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan tasbih itu hanya metode saja, hanya teknis saja ya. Makanya perlu itu penting sekali. Beda saya misalnya berzikir dengan
tanpa alat dengan orang yang memakai alat itu beda sekali. Karena kalau memakai tasbih misalnya ya, itu ada program. Ya, ada program berapa kali, dan sekarang ada macam-macamnya, sudah kelihatan ada angkanya. Itu hanya teknis saja menurut. Terus berikutnya tadi mengenai dengan tasbih itu ya, ya. Tasbih itu kan misalnya dengan ada tasbih, misalnya di kendaraan ya, di mobil, dengan ada tasbih kita bisa menjadi pendorong bagaimana supaya ingat kepada Allah, pakai tasbih. Padahal saja kan di tangannya ada tasbih itu ya. Kok kapan lagi kok seperti itu ya. Baik, kita terima telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya di Boleh luar dengan tema. Iya. Pak Ustadz, Iya. sewaktu 5 tahun ke belakang, saya pernah mengakekahkan almarhum ayah saya, Pak Ustadz. Tapi membelikan 2 ekor kambing melewati kakak saya, kakak laki-laki. Cuman ketika itu saya lebihkan itu kambingnya biar yang sehat, kata saya, yang bagus itu yang memenuhi syarat. Tapi ketika saya datang ke tempat nenek saya, kan akikahnya di rumah nenek, kambingnya sudah dipotong, cuman ibu saya bilang katanya kambingnya sepertinya nggak memenuhi syarat. Yang dibelinya sepertinya uangnya nggak, padahal uangnya udah lebih gitu Pak Ustadz. Iya. Bahkan ongkosnya saja dikasih beda lagi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya harus mengulangi lagi mengakekahkan ayah saya Pak Ustadz, seandainya saya besok atau kapan mendapat rezeki dari Allah gitu. Dan apakah hukumnya untuk kakak saya Pak Ustadz? Begitu. Assalamualaikum Baik, terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mangga, Ustaz. Baik sekali pertanyaannya ya Pak Dadan. Ya. Ini salah satu bentuk dikir. Ada dikir sosial itu. Dikir bukan hanya diri tetapi memperhatikan orang lain. Salah satunya orang tua belum sempat akikah. Ternyata ngasih amanah kepada kakaknya ya. Misalnya ini kakaknya, tetapi yang misalnya kambingnya kan ideal, tetapi melihat kondisinya seperti itu, ibu sudah berniat bagus, baik, itu tidak tidak mesti ibu nggak mesti galau ya, tidak mesti gelisah ya, nggak mesti diulang lagi karena luar biasa ini udah berbuat baik. Dan apabila ada praktek misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan misalnya, kita serahkan kepada yang menanggung aja perilaku seperti itu. Jadi ibu sudah niat bagus ya, sudah niat bagus dan tidak mesti diulangi lagi ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Yeti di Malebet. Bu Yeti, mangga. Ini ada satu pertanyaan Ustaz di luar tema mungkin. Ini Ustaz, Ya. bagaimana cara menata hati ketika saya dan suami dalam usia 57 tahun ini tidak memiliki keturunan karena anak-anak kami meninggal sebelum dewasa. Minta doanya dari Ustaz, apakah doa agar kami diberi ketenangan hati? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Bu Yeti di Malebet. Ibu Yeti ya, di Ber. Ya. Belum dapat keturunan, sehingga ada perasaan gelisah ya, ada galau gitu. Maka solusinya yang membuat misalnya di investasi
amal di akhirat itu, ya, itu bukan karena anaknya, tapi amal solehnya. Ya kalau punya anak misalnya, ya 1, 2, 3, tapi nggak pada soleh, malah jadi musuh nanti, bukan hanya di akhirat, di dunia saja. Jadi yang membuat investasi di akhirat itu adalah apa? Amalnya. Walaupun apa tidak mempunyai keturunan misalnya, ya, tetapi banyak beramal. Makanya harus banyak subsidi silang di dalam beramal itu. Tidak punya keturunan misalnya, oh ada anak yatim, terus ada anak saudara misalnya, ya, atau ada anak tetangga atau siapa saja yang perlu dididik misalnya, maka amalnya luar biasa itu, ya, walaupun tidak punya keturunan dari pribadi sendiri, maka banyak upaya-upaya lain. Jadi ibu nggak mesti galau, nggak mesti resah gelisah, banyak lakukan amalan lain. Insya Allah tuh dengan amalan tersebut ibu akan membuat keadaan tenang dan lain sebagainya, dan efeknya dunia dan akhirat, insya Allah. Baik, kita baca SMS. Ini ada yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, badai naruskan pami salat tasbih sayana sabaraha rakaat, siang 2 rakaat, malam 4 rakaat kah atau gimana? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Salat tasbih bisa dilakukan siang atau malam, bisa dilakukan rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat juga, no problem. Ya. Baik, berikutnya ini ada SMS kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya menanyakan, misalkan saya membelikan pakaian buat anak saya yang sudah meninggal dan memberikannya kepada anak bibi saya yang sudah yatim, yang seumurannya, apakah itu boleh? Soalnya kan masih saudara, bukan sama orang lain. Tapi sekarang sudah punya bapak tiri anak tersebut, apakah masih termasuk yatim? Karena walaupun punya bapak tiri masih kekurangan gitu. Iya, ya yang namanya yatim itu kan sebelum dewasa. Ya, sebelum dewasa, yatim itu masih dalam kondisi seperti itu. Dan ini adalah merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan dzikir kepada Allah, adalah dzikir sosial. Bahkan lebih hebat itu, ingat kepada Allah, ingat kepada orang lain dengan tadi apa, pakaian tadi itu. Ya. Kita itu terima telepon dulu Pak Ustadz. Maaf. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Ya, assalamualaikum. Ya, ini dari Cimahi Pak. Ya, silakan Pak. Ini mau nanya sama Pak Ustadz ya. Iya. Kalau masalah akekah itu, kalau seorang anak yang mengakekahkan orang tuanya yang sudah meninggal, bisa gitu Pak Ustadz? Bagaimana Pak? Kalau seorang anak mengakekahkan orang tuanya yang sudah meninggal, boleh gitu? Oh, iya. Baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Seorang anak mengakikahkan buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Wah, itu luar biasa sekali ya. Boleh. Misalnya pelaksanaan akikah, saya saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah orang tua misalnya. Dalam pemikiran saya boleh itu mengakikahkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Itulah banyak amal menuju surga dan mudah-mudahan itu diterima. Ada urusan diterima atau tidak ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita berupaya berharap itu amalan diterima Allah. Boleh. Boleh. Ya. Baik. Kembali ke SMS. Kalau yang tadi udah seperti apa ya, yang mengenai apakah boleh atau tidaknya ke anaknya yatim gitu. Tadi memberi pakaian kepada anak yatim ya. Kan tadi itu salah satu sodakoh ya, sodakoh jariyah ya. Walaupun itu misalnya punya keluarga tiri ya, bapak tiri itu. Tapi yang namanya kebaikan berupa jariyah misalnya, asal benar-benar itu perlu dibantu ya. Dia yatim itu kan sebelum dewasa ya, nggak apa-apa membantu seperti itu. Baik, ada telepon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Mau bertanya Pak Ustadz, Ya. kalau saya malamnya udah niat besok mau puasa sunnah, tiba-tiba kesiangan Pak Ustadz, nggak makan sahur, tahu-tahu abang subuh gitu Pak Ustadz. Apa itu saya terusin puasa atau nggak usah puasa? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, saya minta diajarin sujud syukur, sujud sahwi, sama sujud tilawah Pak Ustadz, berikut bacaannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan pertama Mengenai puasa sunnah, lewat sahur gitu, Iya. masih saya teruskan atau tidak? Oh iya. Ya, puasa sunnah kelewat sahur ya. Sunnah Iya. sahur itu apabila itu puasa Ramadan ya. Tapi kalau puasa sunnah nggak apa-apa, nggak sahur juga ya. Ya kalau kuat ya laksanakan saja. Kalau tidak kuat ya batal di tengah jalan misalnya ya. Itu nggak ada masalah kalau puasa sunnah. Jadi walaupun tidak sahur ya Ibu, no problem, nggak apa-apa. Terus yang kedua mengenai sujud ya, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kalau sujud sahwi itu bila lupa di dalam sholat misalnya ya, misalnya lupa tasahud atau lupa bacaan yang wajib bisa dalam sholat ya, maka bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Ada fikih yang mengatakan seperti itu. Bacanya bagaimana? Subhanallah la yanamu wa la yashu 3 kali ya bacaannya, terus sujud 2 kali, assalamualaikum apabila sebelum salam. Terus ada sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu apabila di dalam Al-Qur'an yang isinya tentang perintah sujud ya, seperti wasjud waqtarib ya, maka langsung sujud ya. Bacaannya sajada wajhilladzi khalaq wa huwa suwaruhu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Misalnya ketika bacaan ba'da Fatihah ada ayat sajdah, langsung sujud ya 1 kali, terus berdiri lagi, lanjutin ayat yang tadi dibaca. Ketika sujud bacanya tadi. Terus ada sujud syukur. Ada sujud syukur apabila kita ini mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini lakukan tanpa wudu, tanpa wudu. Allahu Akbar, langsung sujud, baca sama dengan bacaan sujud tilawah tadi, sajada wajhilladzi khalaqahu wa suwaruhu wa saqqa sam'ahu wa basara bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, ampuni dosa kami. Yang kedua, jadikan kami orang yang berzikir, yang bersyukur. Yang ketiga, mudahkan kami dalam segala urusan dunia, urusan akhirat. Allahu Akbar, assalamualaikum tanpa takbir dan salam pun nggak apa-apa. Ya. Baik, banyak sekali telepon yang masuk, tapi mohon maaf sekali pemirsa, kita jeda dulu dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, masih bersama Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Banyak sekali tadi penelpon yang masuk dan juga SMS. Mohon maaf bagi yang tadi yang tidak sempat kami angkat. Silakan untuk telepon kembali di 022 7214214 atau di line SMS di 081322663838. Silakan sekali lagi bagi pemirsa, silakan untuk telepon kembali di 022 7214214 atau di line SMS di 081322663838. Baik Pak Ustadz, ini ada SMS yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, zikir apa saja yang mudah dibacakan untuk orang yang telah meninggal tapi doanya bagus dan yakin nyampe pada yang doakan. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dengan Ibu Nung yang tadi di Malaysia, Pak Ustadz mau bertanya lagi tentang ini menjelang saum Ramadan. Saya ingin menjelang saum Ramadan mengundang tetangga dengan mendoakan almarhum ayah saya
apakah diperbolehkan Pak Ustadz dalam agama Islam? Iya. Begitu Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Ya, sebelum Ramadan ada kegiatan mengundang tetangga, ya, ya itu bagus sekali. Ya, pertama kan sebelum datang bulan Ramadan itu kan persiapan persiapan mental, ya, persiapan mental itu kan saling memaafkan, ya, karena kalau urusan dengan Allah itu kan dengan puasa, dengan ibadah haji, dengan ibadah umroh, dosa sebesar apapun itu dihapus oleh Allah. Kayaumi waladatu ummuhu, bagikan bayi yang baru lahir. Tapi kalau urusan dengan sesama manusia, maka Allah tidak bisa memaafkan begitu saja, tapi harus berurusan langsung dengan orang yang bersangkutan. Makanya hebat apabila ada kegiatan sebelum Ramadan, ada kumpul-kumpul di situ dan mendoakan kepada almarhum misalnya, ya, walmarhumah yang sudah meninggal dunia. Itu bagus sekali. Jadi silaturahim dengan yang hidup, silaturahim juga dengan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi dengan orang tua. Dan ini adalah bakti anak yang soleh kepada orang tuanya. Bagus sekali. Ya. Nyambung kepada yang SMS yang tadi yang menanyakan zikir apa saja yang mudah dibacakan untuk orang yang telah meninggal. Ya, zikir apa saja untuk yang mudah agar untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal dunia. Kan intinya kita melakukan kegiatan, misalnya ada sebuah kebudayaan di Indonesia itu adalah tahlilan. Tahlilan itu adalah kebudayaan, karya, ya, karya ulama, sebuah tradisi, dan tahlilnya itu adalah dari agama, ya. Jadi enggak isinya seperti membaca la ilaha illallah banyak. Terus tahlilan sebuah tradisi itu kan diawali dengan misalnya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, doa dikit dan lain sebagainya. Ya, intinya yang bisa kita pahami dan bisa sampai kepada misalnya almarhum walmarhumah dengan jalan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya dari tahlilan diawali dengan bacaan-bacaan itu upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan dekat kepada Allah pertanda doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana bacaannya? Silakan, mau yang sudah ada, yang sudah mentradisi, yang sudah ada itu silahkan. Ada mau hanya membaca Yasin saja silahkan, atau doa khusus bagi almarhum walmarhumah, ada yang terkena Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shaghira, berkali-kali misalnya. Banyak tidak tertentu. Kalau di Indonesia ada sebuah tradisi bacaan tertentu, silahkan mana saja gitu. Masuk ya bacaan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu kan mensucikan Allah, ya. Artinya kita bikin ada efek suci diri, ya. Kalau udah suci, maka kemungkinan besar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun banyak begitu. Itu dalam perspektif ya ulama. Ada yang nggak suka, ada yang tidak. Itu dalam wilayah perbedaan. Tidak boleh memperuncing perbedaan seperti itu, ya. Gitu. Ada SMS lagi yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Abdi wargi Abdi 30 tahun, alim nikah naon doa nak. Jadi alim nikah, alim wae kikah, naon doa kikah atau nikah itu. Ya, alim nikah wae. Ya. Pertama alim nikah wae gitu, ya. Iya. Lalu juga maaf Pak Ustadz, ini ada lanjutannya lagi, zikir untuk segera diberi jodoh atau segera melamar gitu katanya. Zikirnya biar ada cepat melamar gitu, ya. Bagus sekali. Ini masih yang pertama ada yang nggak mau nikah. Padahal dan nikah itu kan ibadah yang paling nikmat sekali, ya. Nikah itu, ya, kenapa nggak mau nikah? Maka ini kan perlu persiapan dan butuh bagaimana ini jangan terlena dengan kesibukan pekerjaan misalnya, sehingga lupa kan
nikah itu adalah sunnah, ya. Orang yang mengingkari sunnahku maka bukan termasuk umatku. Nah, bagaimana doanya itu? Yaitu dalam Al-Quran kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka merubahlah diri, berusaha, usaha lahir dan batin. Usaha lahir misalnya itu banyak kegiatan sosial, kegiatan yang melibatkan orang lain. Terus usaha rohaninya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk minta doa biar cepat ada yang ngelamar, ya. Pertama ada doa. Rabbana, banyak tuh baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu. Ada doa ulama, ya. Allah ada itu. Allahumma meminta jodoh, ya, ba'lan solihan bijudika wa karumika birahmatika ya arham Allah. Ini Allah marzuqna ba'lan solihan hadihisanah, ya, hadihisanah lillah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ada doa. Itu kalau saya umroh ya, kalau ada jamaah itu banyak tuh, kalau di Jabar Rohmah itu ingin cucunya atau anaknya segera dapat jodoh tuh bersama-sama baca doa itu, ya. Ya, banyak upaya lahir dan batin, dan perbanyak itu ada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus tadi Allahumma rzuqni ba'lan solihan bijudika wa karumika hadihi sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau mau khusus, ini ada ada khusus waktu, ya, untuk hal demikian, gitu Ibu, ya. Baik, ada SMS lagi yang masuk nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kalau tiap sholat yang 5 waktu saya suka melaksanakan sujud syukur kalau mendapatkan musibah atau masalah, apalagi kalau mendapatkan kenangan, itu dilakukan tiap 5 waktu, apakah salah itu Pak? Bagaimana, mohon solusi. Iya, bagus sekali itu. Ba'da sholat selalu sujud syukur, ya. Itu kan orang yang banyak syukur akan tambah nikmatnya, ya. Itu bagus sekali. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Tarmizi di Balai Endah. Di Balai Endah. Mangga Ibu. Maaf, Pak, mau tanya. Ya. Ada seseorang yang mau nikah lagi, anak laki-laki, tapi urusan dengan KUA-nya belum selesai dengan istri pertama, karena istri pertamanya itu nggak mau dicerai. Halo? Ya Bu, ya. Gimana solusinya Pak Ustadz? Solusinya ya Bu, ya. Baik. Itu saja Ibu. Ya. Itu saja. Iya, Ya. makasih. Assalamualaikum. Ibu ya Bu, ya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, yang namanya menikah, istrinya lebih dari satu, ya, dua, ya, persyaratannya itu adalah harus adil, harus adil. Di antaranya adil secara materi misalnya. Nah, kalau istri misalnya merelakan untuk istri pertama untuk merelakan menikah kembali misalnya, itu pahala luar biasa buat istri yang bagaimana, yang pertama misalnya, ya, karena asal tadi syaratnya adalah adil, seperti itu. Nah, urusan dengan tidak disetujui, ya, tidak diizinkan misalnya, ya tadi kalau sudah mampu, ya, kenapa tidak diizinkan, ya, untuk adil. Tapi kalau tidak adil, misalnya tidak adil, maka menikahnya itu adalah haram kalau tidak adil, ya, gitu. Kembali ke yang tadi, yang sujud syukur itu, Pak Ustadz, yang setiap dilakukan setiap salat itu boleh gitu ya? Boleh, itu kan di luar sholat, ya. Di luar sholat kan boleh selalu sujud syukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
la syadid. Boleh itu baca sujud syukur setiap ba'da sholat, asal jangan sujud syukur ketika sholat, karena itu sujud syukur di luar sholat. Ya. Baik, kita sampai kepada akhir acara. Silakan beri kesimpulannya Pak Ustadz. Iya, zikir itu adalah merupakan sebagai solusi dalam hidup dan kehidupan. Bukan hanya dalam Al-Quran bahwa zikir itu memberi solusi problematika kehidupan, tetapi dunia ilmiah pun mengakui, seperti ada Profesor William James itu dari Harvard University Amerika, bahwa problematika kehidupan bisa diatasi dengan keimanan kepada Tuhan, gitu. Jadi maka dengan demikian banyak permasalahan dalam hidup dan kehidupan, banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada solusinya. Berzikir tadi bukan hanya kita mengamalkan bacaan-bacaan saja, tapi banyak sekali ragamnya, yaitu ada zikir ritual, ada zikir mistikal, ada zikir sosial, dan ada zikir intelektual. Makanya kita tidak mesti mempersempit pemikiran tentang zikir. Ternyata zikir itu sangat luas sekali. Itu. Maka banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak dekat dengan Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dekat dengan Allah. Ada sebuah itu kan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini sebentar lagi kita di bulan Ramadan, perbanyak amalan-amalan zikir, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini yang paling penting bagi kehidupan kita, ini sholat yang 5 waktu ini berkali-kali kita jalankan, upayakan betul-betul kita mengingat kepadanya melalui sholat itu, ya. Betul-betul bagaimana awali dengan di awal waktu, yang kedua berjamaah, yang ketiga di masjid, yang keempat adalah khusyuk, dan yang kelima ikhlas. Itu merupakan bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berzikir itu tidak hanya kita langsung saja, tetapi bisa saja menggunakan alat bantu, misalnya bisa dengan tasbih yang terbuat dari kayu ataupun yang yang elektrik, itu bisa dilakukan. Sehingga bagaimana upaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan menuju sebuah yang kita akan kunjungi, ya. Misalnya dengan alat tasbih, ya, terus dengan tangan dan lain sebagainya. Yang penting adalah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk bulan Sya'ban ini, ya. Nih kan bulan Sya'ban ini banyak yang dilupakan oleh orang, kata Nabi Muhammad SAW. Ini kan antara Rajab dan Ramadan. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu banyak puasa. Rasulullah SAW itu tidak melakukan banyak puasa kecuali pada bulan Ramadan dan bulan Sya'ban, ya. Maka dengan perbanyak puasa itu, ya, kekuatan kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa dalam zikir, itu dalam zikir ritual, ya. Ya, supaya bagaimana supaya sukses dunia dan akhirat dengan persiapan tentunya di bulan Sya'ban ini, ya. Nah, seperti bagaimana juga jalin hubungan hablu minallah juga hablu minannas. Maka hubungan horizontal dengan sesama manusia baik, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala juga hebat, sehingga teraih sukses dunia dan sukses akhirat. Maka dengan demikian persiapkanlah
kita untuk sukses dalam menjalankan ibadah ini. Ya. Baik pemirsa Bandung TV, kita sudah di penghujung acara. Saya Dadan Nugraha dan juga Pak Ustadz Herman kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa setiap Rabu jam 7 pagi acara Embun Pagi Islam Memberi Solusi di Bandung TV persembahan Panghegatus. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.